Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial React.js. Kali ini kita akan belajar terkait dengan lazy. Apa aja agenda yang akan kita pelajari? Kita akan belajar pengertian lazy di React.js, kemudian perintah dasarnya dan contoh penggunaannya. Teman-teman untuk rujukan bisa menggunakan dokumentasi resmi dari React.js. Kunjungi react.dev, kemudian pilih di sini API, kemudian lazy. Nah, lazy ini bagian dari API ya, bukan dari hook. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini lazy itu apa, kemudian perintah dasarnya seperti apa, dan contoh penggunaannya di sini juga ada. Oke, lazy memungkinkan Anda menangguhkan defer pemuatan kode komponen hingga komponen tersebut dirender untuk pertama kalinya. Nah, jadi, ini untuk, menangguhkannya supaya, komponen, importnya tidak langsung di-load ketika pertama kali kita load. Nah, perintah dasarnya seperti ini, kita bisa membuat sebuah konstanta ataupun import ya. Nah, kita simpan pada sebuah variabel, kemudian di sini kita load. Nah, load ini adalah sebuah fungsi yang mengembalikan promise atau, enable lain, sebuah objek yang mirip dengan promise dan memiliki metode then. Kemudian lazy, nah ini mengembalikan komponen React yang dapat kita render di dalam tree. Penggunaannya seperti apa? Nah, biasanya ketika kita memanggil komponen dari tempat lain, kita menggunakan import. Nah, contohnya seperti ini, import markdown preview dari file markdownpreview.js. Nah, ketika kita melakukan cara seperti ini, maka ketika form itu di-load, maka import juga akan di-load. Nah, ini akan kurang bagus ketika jumlah import sudah banyak, itu akan lambat ya. Nah, kita bisa menggunakan lazy untuk menunda proses pemanggilan. Nah, pemuatannya ya. Jadi dia akan dimuat ketika pertama kali dipanggil. Kita bisa definisikan seperti ini. Port lazy dari React. Kemudian di sini kita definisikan lazy-nya dan kita tambahkan sumbernya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan buat contoh project sederhana. Sekarang teman-teman silahkan buka lagi terminalnya, kemudian buat folder untuk projectnya. Saya sudah membuat folder lazy. Nah, saya sudah menginstal Node.js. Node.js yang saya gunakan versi 20.14. Saya juga sudah menginstal Yarn. Yarn yang saya gunakan versi 1.22.19. Kita akan create projectnya. Saya akan gunakan Yarn, kemudian create Vite. Kita gunakan Vite untuk create project React-nya. Kemudian karena kita menggunakan folder yang sama untuk projectnya, kita tambahkan dot di bagian akhir. Kita enter. Nah, kita tinggal pilih di sini React, kemudian pilih JavaScript. Nah, kita perintahkan yarn untuk menginstal dependensinya. Oke, sudah selesai. Saya clear screen. Saya akan duplicate tabnya. Kemudian saya akan jalankan yarn dev. Oke, kita tekan Ctrl dan klik. Ya, terbuka seperti ini, menandakan project React kita sudah jalan. Kita akan buka dengan Neovim projectnya seperti ini. Oke, saya akan menambahkan basic konfigurasinya. Saya katakan A, dan saya akan buat file js config.json seperti ini ya. Kemudian saya akan tambahkan config-nya. Oke, kita akan coba bersih-bersih dulu ya. Di sini saya akan hapus yang CSS-nya. Saya akan delete. Kemudian yang indeks juga ini saya akan hapus. Ini kita delete. Kemudian yang app CSX-nya ini juga kita akan sederhanakan. Kita hapus, kemudian saya akan ganti dengan heading 1 load. Oke. Kita hapus bagian ini. Importnya juga kita hapus.
kita save. Nah, sekarang kita bisa lihat ini sudah muncul Hello World. Oke, sekarang kita akan install sebuah library untuk memunculkan Markdown preview ya. Kita akan coba munculkan sebuah teks sebagai preview dari Markdown-nya ya. Nah, teman-teman bisa buka terminalnya. Kita tekan spasi, kemudian T, nah, kemudian F. Nah, seperti ini. Saya akan membuka PowerShell-nya. Oke. Kemudian saya akan mengetikkan yarn add. Nah, ini saya akan install Remarkable ya. Kita akan install. Oke, saya akan clear screen. Saya akan close. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian packet di sini sudah ada Remarkable-nya ya, sudah terinstall. Jadi kita bisa menggunakannya. Saya akan close beberapa yang tidak kita pakai. Oke, sekarang kita akan coba buat sebuah komponen. Saya akan buat di dalam sini. Saya akan tekan A. Dan saya akan buat folder komponen. Dan di dalamnya saya akan buat file Markdown preview. Saya buat file JSX seperti ini ya. Kemudian saya akan definisikan RAFCE sebuah React komponennya. Akan escape. Nah, bagian importnya kita hapus seperti ini. Oke, saya akan definisikan sebuah import ya, sebuah konstanta dulu. Markdown saya akan ambil dari new remarkable. Nah, saya akan ambil dari ini remarkable-nya. Nah, ini ya kita harus import ya komponennya. Ini saya akan import. Nah, kita ambil yang ini remarkable-nya. Ini masih error karena belum kita gunakan. Oke, kita bisa gunakan di return-nya. Ini akan saya tambahkan sebuah props. Ini markdown. Oke, kalau misalkan kita definisikan, kita harus tambahkan prop type-nya. Nah, di sini markdown preview kita akan tambahkan seperti ini prop type-nya. Dan kita harus import prop type-nya ke sini. Oke. Error karena belum kita pakai ya. Nah, di return-nya kita akan coba buat sebuah div yang akan menampilkan sebuah HTML preview ya. HTML yang nanti muat Markdown preview-nya. Ini akan saya ganti. Jadinya seperti ini. Div-nya ini kurang, bukanya kurang. Oke. Saya akan tekan escape dan saya akan save. Oke, ini sudah tidak ada error. Nah, sekarang saya akan buat satu file lagi untuk loading. Saya akan tekan A. Kemudian loading. Saya akan buat JSX juga. Nah, di dalam loading kita akan tambahkan komponen. Oke. Kita akan escape dan kita hapus bagian React-nya. Nah, di sini saya akan ganti dengan sebuah paragraf. Nah, di dalam paragraf ini saya akan tambahkan sebuah teks ya. Sedang memuat misalkan ya, seperti ini. Kita akan escape dan save. Nah, ini komponen untuk loadingnya. Oke, sekarang kita akan tambahkan untuk di app-nya. Ini app-nya kita buka. Tadi kita memiliki Hello World ya. Nah, kita akan coba definisikan beberapa
eh, kebutuhan dasar, saya akan buat sebuah konstanta di sini. Saya akan show preview namanya. Dan kita dapatkan setnya, set atau preview. Nah, ini kita akan panggil dengan state use. Kita import setnya. Defaultnya adalah false. Seperti ini. Dan saya akan buat lagi sebuah konstanta untuk markdown. Markdown. Ini kita akan buatkan set markdownnya. Oke. Juga kita akan use state. Gunakan yang ini. Nah, kita akan isi untuk defaultnya. Misalkan saya kasih di sini hello. Oke, saya akan kasih bintang 2. Saya kode misalkan. Kemudian saya kasih bintang dan tanda seru. Ini nanti kita akan muat ke dalam previewnya. Oke. Di returnnya kita akan tambahkan sebuah text area. Ini text area ini nanti dia memiliki value. Nah, value-nya ini kita akan ambil dari markdown. Kemudian kita akan tambahkan juga di sini onChange value ya. Nah, kita akan buat tutup text areanya. Ini kita hilangkan. Kemudian kita akan buat sebuah label untuk checkbox ya. Saya akan tambahkan sebuah label seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan sebuah garis. Ini. Dan kita akan tambahkan kondisi ya di sini. Ketika show preview-nya ada, maka kita akan tampilkan. Ketika tidak ada, kita ambil kosong. Kita tambahkan. Nah, nya kita akan import. Kemudian loadingnya juga kita akan import. Markdown preview-nya kita juga akan import ya. Nah, ini markdown preview-nya sudah kita import. Nah, kita akan coba ubah yang importnya dengan menggunakan import seperti ini. Kita tambahkan dengan lazy ya. Saya akan tambahkan sebuah function seperti ini. Fungsinya kita akan pakai ketika import. Nah, ini kita ganti yang tadinya markdown preview import, kita ganti dengan sebuah konstanta. Ganti dengan const seperti ini. Dan ini kita tambahkan sama dengan, nah ini kita akan ganti dengan lazy. Nah, lazy-nya kita harus import dulu. Nih. Kemudian di dalamnya kita tambahkan sebuah arrow ya. Ini kita akan tambahkan delay demo. Kita tambahkan ke sini. Dan ini kita dalam kurung. Nah, dalam kurungnya ini kita baru tambahkan import ya. Import. Nah, yang mau kita import adalah ini. Tambahkan 2 buah kurung. Skip dan kita save. Jadi delay-nya ini dibungkus oleh lazy supaya ketahuan ya bahwa waktu yang dibutuhkan cukup lama dan kita bisa melihat bahannya. Kita bisa lihat di sini. Nah, dia muncul ya. Nah, ini kita akan rapihkan sedikit. Saya akan tambahkan sebuah CSS-nya ya.
biar lebih rapi. Ini app-nya saya akan tambahkan CSS ini. Kita bisa lihat lagi. Nah, ini bisa kita lihat perubahan dengan checklist. Ketika pertama kali kita coba load ulang ya. Ini akan lebih lama. Kita load tuh, dia memuat, nah baru muncul. Tapi kalau misalkan dia sudah dimuat, ini lebih cepat. Oh, karena dia akan ngeload ketika pertama kali aja. Ya. Jadi kalau misalnya kita refresh lagi, dia akan load ulang pertama kali lebih lama. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.